Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada saat ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan menghirup udara segar, melihat matahari, bahkan kekuatan kesehatan. Terlebih kita boleh dapat beribadah kepada Tuhan, ya. Bukan satu hal saudara sekalian yang gampang untuk datang di tempat ibadah di Ka'bah Tuhan. Sebab banyak orang yang ingin datang tetapi tidak akan pernah sampai. Apa sebab? Berbagai-bagai halangan daripada kuasa iblis menghalangi, sehingga banyak kesibukan, sehingga tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau bisa ada di Ka'bah Tuhan. Amin. Karena ini maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini saya akan ambil di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Yang bertemakan Tuhan Yesus memberhentikan angin ribut di Tasik. Dalam terjemahan lama. Ayat 35, pada hari itu juga ketika petang, kata Yesus kepada mereka itu, marilah kita menyeberang ke seberang. Setelah disuruhnya orang banyak itu pergi, lalu murid-muridnya membawa Yesus seada-adanya ke dalam perahu, yaitu bersama-sama dengan beberapa buah perahu kecil yang lain pun. 37. Maka tiba-tiba turunlah angin ribut yang besar, lalu gelombangnya pun menempuh masuk ke dalam perahu sehingga hampir penuh dengan air. 38. Maka ia sendiri ada di buritan sedang tidur di atas bantal. Lalu mereka itu membangunkan dia, katanya, "Ya Guru, tiadakah Tuhan peduli kita ini binasa?" Maka bangunlah ia, lalu melarang angin itu, serta berkata kepada Tasik itu, "Diam, teduhlah engkau." Maka berhentilah angin itu, lalu teduh benar-benarlah. 40. Maka berkatalah Yesus kepada mereka itu, "Apakah sebabnya kamu begitu takut? Belumkah kamu percaya?" Maka takutlah mereka itu sangat-sangat. Lalu berkata seorang kepada seorang, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan tasik pun menurut perintahnya?" Terima kasih. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan dan Tuhan boleh berbicara lewat suatu cerita pengalaman yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka sudah dibekali dengan nasihat-nasihat firman Tuhan, sehingga mereka percaya kepada Tuhan dan mereka tetap mengikut Yesus. Namun saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita memperhatikan di dalam ayat pokok ini, ya, bagaimana tatkala Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang. Mereka harus melewati Tasik. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa tatkala mereka akan menyeberang, maka mereka membawa Yesus seada-adanya. Itu ayat 36. Mereka membawa Yesus seada-adanya. Dalam perjalanan di Tasik itu, maka tiba-tiba turunlah angin ribut yang besar, lalu gelombangnya pun menempuh masuk ke dalam perahu sehingga hampir penuh dengan air. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Tuhan tetap ada di sana dan justru Tuhan lagi tertidur di buritan. Murid-murid membangunkan dia, "Guru, tiadakah guru percaya kita ini akan binasa?"
Maka bangunlah lalu melarang angin itu serta berkata kepada tasik itu, diam, tenanglah engkau. Maka berhentilah angin itu, lalu teduh benar-benar. Sesuatu pengalaman dalam perjalanan iman saya dan saudara. Saudara, tatkala kita ada di dalam dunia, ya, dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, di dunia ini tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang kekal. Ya, Rasul Paulus katakan kepada jemaat Ibrani, kita cari tempat yang kekal. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, tujuan kita adalah sorga. Ya. Kita ini adalah warga sorga karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Namun posisi saya dan saudara, kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, dalam saudara sekalian perjalanan di tengah-tengah dunia ini, bukan sedikit tantangan dan pencobaan, pergumulan. Semua orang yang ada di dalam dunia ini tetap mengalami apa yang itu dikatakan pencobaan atau kesukaran. Nabi Ayub katakan bahwa seorang manusia yang dipernahkan oleh perempuan berpuas-puas dia dengan kesukaran. Dan hari hidupnya hanya sedikit juga. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, selama kita ada dalam dunia, kita tetap mengalami berbagai-bagai kesukaran. Secara logika manusia, manusia tidak bisa menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada di dalam dunia. Dan kita tahu bahwa kesukaran-kesukaran yang ada itu diakibatkan karena kuasa kegelapan. Iblis, Lucifer, yang sudah jatuh karena melawan Tuhan. Dialah yang membawa bencana di tengah-tengah dunia ini. Dia membawa bencana di langit. Bahkan di tengah-tengah dunia ini dia mempengaruhi kita, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa menjaga, melindungi orang-orang yang tetap mencari dan berlindung kepadanya. Sehingga kuasa Tuhan itu tidak dapat diganggu oleh kuasa iblis, kecuali Tuhan izinkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, perjalanan murid-murid untuk menyeberang adalah perjalanan gereja Tuhan, saya dan saudara. Di tengah-tengah dunia ini kita akan menyeberang ke seberang. Kemana saudara? Ya. Yerusalem baru adalah tujuan kita, sorga. Tujuan kita ke sana saudara sekalian. Nah, itu dikatakan oleh firman Tuhan menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Tuhan sudah katakan orang yang mau ikut Tuhan harus pikul salib setiap hari, sangkal diri setiap hari. Artinya tidak mengikuti kehendak kemauan daging, tetapi berjalan bersama Roh Kudus sesuai dengan pertolongan kuasanya. Amin saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana peristiwa yang sudah terjadi menjadi pengalaman gereja Tuhan, saya dan saudara di akhir zaman ini. Murid-murid saudara dalam mereka menyeberang, mereka membawa Yesus seada-adanya. Apa itu seada-adanya? Tidak sungguh-sungguh. Cuma sekedar. Artinya bukan yang utama mereka bawa. Inilah yang mengakibatkan mereka mengalami apa yang dikatakan, mereka ditimpa dengan musibah yang besar. Angin yang besar, gelombang. Bahkan air sudah masuk dalam perahu. Perahu akan tenggelam. Petrus dan kawan-kawan ahli di laut, orang-orang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau cuma angin yang ada, mereka bisa mengendalikan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tetapi angin ini lain daripada yang lain. Mereka tidak mampu. Ini Tuhan izinkan terjadi. Apa sebab? Mereka tidak benar-benar percaya kepada Tuhan.
Sudah diajarkan sekian lama bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia atas kendali Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan akan menyelesaikan. Tetapi ya begitulah apa yang terjadi. Kehidupan saya dan saudara tidak lebih daripada pengalaman daripada murid-murid ini. Dalam kita mengiring Tuhan, ya, bukan sedikit tantangan masalah yang kita hadapi. Kita mengharapkan yang baik, tetapi sebelum mendapatkan itu kita juga menghadapi rintangan, pencobaan. Setiap manusia atau gereja Tuhan, dia tentunya mengharapkan sesuatu yang baik, kehidupan yang harmonis, keluarga yang diberkati, berkecukupan secara finansial, bahkan dia ingin memiliki hal-hal juga yang jika bisa lebih akan lebih. Tetapi saudara, itu menjadi kesukaan kita. Tetapi apakah Tuhan berkenan itu? Tuhan tetap berkenan, tetapi di dalamnya taruhlah Tuhan dengan segenap hati. Andalkan Tuhan dalam mencari sesuatu yang baik untuk keluarga, untuk pribadi. Tetap mengandalkan Tuhan. Kalau tidak saudara, maka masalah-masalah bisa datang. Sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, di tengah-tengah dunia ini ada yang bermegah akan kuda, akan rata, dan ada yang bermegah karena Tuhan. Ini bermegah artinya mengandalkan. Mengandalkan kuda. Kuda itu adalah sesuatu kekuatan yang bergerak. Di dalam dunia ini banyak orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa hebat, luar biasa, punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan, sehingga dia bisa mengatur menurut keinginannya. Bahkan dia punya banyak orang, sehingga dia satu kali berbicara, maka orang bisa melakukan, mengandalkan kekuatan. Rata berbicara tentang kekayaan, harta, uang. Ya. Ada orang-orang yang mengandalkan kekayaan, harta untuk mengatur segala sesuatu, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin karena dia punya banyak kekayaan, punya emas, punya uang, bisa mengatur. Ya. Tetapi semuanya akan mengalami ujian-ujian. Apakah dia bisa bertahan dengan kekuatan? Manusia itu terbatas, saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan, lebih baik harap kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Pertolongan manusia terbatas. Memang manusia bisa menolong kita, tetapi punya batas. Tatkala terjadi musibah, maka dia tidak akan dapat menyelamatkan kita. Contoh, saudara sekalian, tatkala terjadi bencana tsunami, ya, adakah yang bisa menolong kita di tengah-tengah tsunami itu? Semua dalam ketakutan. Bahkan orang yang bijak pun, orang yang kaya, orang yang kuat pun hanyut tenggelam. Apalagi dia mau menolong kita. Tidak ada yang dapat menolong. Sebab itu berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, itu luar biasa. Percaya kepada Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Ada pujian mengatakan bahwa bukan berdiri di tengah badai. Di tengah badai yang bergemuruh, badai yang besar, sebesar gunung sekalipun, kita akan ada di atas badai itu. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu mengangkat kita, memberikan kita hikmat sehingga kita punya jalan keluar untuk melihat badai dan gelombang. Dan orang yang bijaksana, dia tahu di sana ada badai, jangan kita ke situ, tapi kita cari tempat lain. Tuhan Yesus pun tatkala dia akan dihadap, maka dia tahu dia akan cari tempat lain, tempat yang lebih aman. Nah, saya dan saudara pun diberikan hikmat untuk cari tempat yang lebih aman. Saudara, kita kembali ya.
Tatkala kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu dalam campur tangan Tuhan. Memang di hari-hari ini firman Tuhan ini memang sangat penting. Apa sebab? Karena masalah-masalah yang terjadi, baik pribadi maupun kita berjemaat, itu semakin nyata, itu kesukaran-kesukaran. Amin. Mungkin ya jemaat selalu berdoa, Tuhan, kenapa dalam situasi seperti ini semakin sulit? Ya. Tidak sama seperti waktu yang lalu. Melihat berkat berkelimpahan, tetapi sekarang pun sudah berkekurangan, masalah pun lebih banyak lagi. Ini adalah berbicara tentang angin-angin pencobaan yang dihembuskan oleh kuasa kegelapan, menggoncangkan dunia ini. Ya. Jadi kalau saudara sekalian dunia digoncangkan, maka saudara sekalian dunia akan bergoyang. Dengan digoncangkan dengan apa? Soal ekonomi, politik. Ya. Dengan adanya politik, kita baru melewati pemilu, di mana terjadi bentrok satu dengan yang lain. Bahkan saudara sekalian, ada satu keluarga cuma karena beda warna, tidak baku tidak lagi ada kasih di sana, tidak lagi mengasihi, baku marah. Inilah saudara yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh sebab itu, pandanglah kepada Tuhan. Kemudian politik internasional, terjadi peperangan. Itu mengawali saudara sekalian kesukaran. Kita akan mendengar kabar peperangan. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Bahkan saudara sekalian lebih parah lagi, kamu akan dibenci oleh segala bangsa sebab namaku. Tetapi orang yang tekun sampai pada langkah yang terakhir akan selamat. Semua akan menimpa dunia ini. Tetapi satu hal saudara sekalian, apabila kita ada di dalam Tuhan, maka saudara sekalian segala sesuatu Tuhan akan menyelesaikan. Sebab itu kuncinya, mari kita bawa Tuhan utama dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Kalau saudara sekalian kasih kita kepada Tuhan nomor 2, itulah kita mengalami kegagalan. Memang untuk mengikut Tuhan itu tidak senang-senang. Pikul salib. Ya. Bahkan dikatakan saudara sekalian di dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-10. Mari kita baca Matius pasal yang ke-10 ayat 37. Siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, tiada ia berlayak kepadaku. Dan siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya yang perempuan lebih daripadaku, tiada ia berlayak kepadaku. Iya, dikatakan saudara sekalian, siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, ia tidak layak kepada Tuhan. Memang saudara, siapa seorang bapak, seorang ibu tidak mengasihi anaknya, pasti dia sayang sekali DP anak. Karena dia sayang, maka segala kebutuhan dia akan berikan. Apa yang menjadi kebutuhan anak itu terlalu disediakan karena dia sayang. Tetapi saudara, di dalamnya perlu kita ingat bahwa kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada anak-anak kita. Memang ini satu hal yang sulit, ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Amin. Roh Kudus akan memampukan kita. Nah, karena sulit, sehingga sulit kita untuk melakukan. Karena saudara sekalian, sesuatu yang terjadi bagi anak-anak kita, misalnya dia dalam keadaan sakit, maka tentunya kita tidak akan dapat beribadah jika itu waktu beribadah. Amin. Mana yang lebih kita kasih? Kita pun diberikan hikmat oleh Tuhan, mana yang lebih utama di dalamnya. Tetapi kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, bahwa anak ini adalah milik Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan, usahakan kita datang kepada Tuhan.
Tetapi memang kadang-kala ini sangat sulit. Sangat sulit. Coba di jemaat paksakan. Biar anak sakit datang ibadah. Dia marah Pak Gembala. Pasti dia bilang, gembala ini so gilas tuh. Anak ada sakit mau paksa datang gereja. Pasti pikiran kita akan sampai ke sana. Tetapi saudara sekalian, Tuhan yang menilai apa perbuatan kita. Kenapa anak sakit? Justru itu jadi pertanyaan. Kenapa anak sakit? Apakah kita sudah tulus? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Tuhan izinkan terjadi itu karena perbuatan kita, saudara. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tuhan menjaga kita sempurna. Dan Tuhan berjanji Dia tidak akan mengecewakan kita. Rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, rancangan damai sejahtera. Tetapi kadang-kala damai sejahtera itu hilang karena iblis mengambil benih, mengambil kebenaran yang ada di hati, sehingga tidak lagi mengasihi Tuhan, mengasihi dunia ini dan segala keinginan-keinginan yang ada di dalam. Saudara, dalam hal ini iman kita diuji. Karena Tuhan katakan, apabila Tuhan datang ke dalam dunia ini, apakah Dia menjumpai iman kepada orang-orang pilihan Tuhan? Jadi jangan kita berpikir bahwa kita sudah percaya Tuhan. Kita memegang pengajaran kabar pengantin Kristus. Saya sudah beribadah, setia beribadah. Saudara, Tuhan yang melihat hati, pikiran. Kalau pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan, saudara, Tuhan katakan tidak berkenan, tidak berlayak. Bukan gembala yang nilai, tapi Tuhan yang nilai. Kenapa masalah-masalah tidak pernah berhenti? Tidak pernah. Tetapi tak tambah-tambah terus. Itu kita perlu introspeksi diri. Ya. Karena saudara sekalian, dikatakan oleh firman Tuhan, sebetulnya masalah-masalah yang datang karena perbuatan kita. Dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, saudara sekalian, mungkin tidak dapat kita sangkali bahwa dalam kita mengiring Tuhan masih ada dusta. Masih ada dusta di antara kita. Masih ada dusta di antara keluarga. Suami kadang-kala berdusta pada istri. Istri juga berdusta pada suami, pada anak-anak. Ini yang harus dibersihkan. Agar supaya ada ketulusan, ada kejujuran. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan tidak ada. Lebih daripada itu jahat. Dengan saudara sekalian keterbukaan ini, maka itulah terjadi keharmonisan. Ya. Harmonis artinya memahami satu dengan yang lain dengan keadaan yang ada. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, ya memang itulah pekerjaan iblis. Sehingga kita mungkin ya berpikir ya biar Jo Asti kalau masih kerja dulu, ya saya pengalaman punya kerja dulu. Memang untuk mendapatkan penghasilan memang ya so ada. Tapi itu gaji ya untuk istri di rumah. Tetapi itu pendapatan lain yang masuk di popoji kanan, popoji kiri. Memang saudara sekalian karena istri sudah memiliki bagian, dia tidak tanya-tanya lagi. Tetapi saudara tinggal kehidupan kita saja. Apakah kita bisa pergunakan yang ada ini untuk kebaikan bersama? Itu satu contoh. Demikian juga masalah kehidupan. Dosa-dosa yang sudah kita perbuat, adakah kita mau berterus terang? Memang saudara, orang kalau sudah berbuat dosa, dia malu untuk mengungkapkan kepada suami atau kepada istri atau kepada anak-anak. Malu. Dia segan. Ya. Saudara, memang Tuhan saudara sekalian melihat. Tetapi sampaikan kepada Tuhan dan bertobat. Jangan lagi melakukan. Saudara, angin-angin tetap akan bertiup di tengah-tengah dunia. Apalagi akhir zaman ini. Ya. Memang ada rahasia. 3 macam angin. Tapi angin sorga membawa berkat. Dalam Kisah 2 itu adalah angin sorga. Roh Kudus yang akan memberkati kita. Kalau angin dunia itu menghancurkan. Apa yang dialami oleh murid-murid. Kalau di darat dia menghancurkan pohon-pohon. Menumbangkan pohon-pohon. Kalau di laut sedangkan kapal besar pun bisa terbalik. Di udara pun pesawat bisa jatuh. Gedung-gedung pun akan hancur. Tetapi angin sorga
membawa berkat. Kalau kita dengan Roh Kudus, kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang dikatakan damai sejahtera. Di tengah-tengah badai yang bergemuruh, badai yang kuat, saudara, tetapi kita akan tetap berdiri teguh. Karena apa, saudara sekalian? Kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak kepadaku. Ini saudara tegas, mau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bersenang-senang. Ya. Memang saudara, kehidupan kita tentunya menghadapkan kesenangan. Tetapi kesenangan ini harus kita ingat bahwa kita juga harus pikul salib. Kesenangan itu merupakan panjar daripada Tuhan. Setiap hari Tuhan menaruh sayang dan memberi berkat sehingga anak cucu keberkatan. Karena berkat ini kita mengalami ketenangan. Tetapi jangan lupa akan apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan, hal mencari hadirat Tuhan. Waktu-waktu kita berdoa, waktu-waktu ada kita berpuasa, saudara. Kadang-kala kita juga mengabaikan waktu berdoa sehingga pencobaan datang. Kadang-kala sudah waktu puasa kita mengabaikan, sayang diri karena banyak kesibukan, saudara. Dalam seminggu itu tidak ada waktu kita untuk puasa. Kenapa? Banyak acara. Saudara, dalam acara pun kita masih bisa menyangkal diri. Nah, sebab itu kalau kita cinta Tuhan, maka kita cinta berpuasa, salibkan daging. Kita mengabaikan acara-acara yang ada demi untuk beribadah kepada Tuhan. Memang ini sulit, saudara. Tetapi inilah salib. Salib itu berat. Itu berat yang kita pikul setiap hari. Tetapi Tuhan katakan, orang yang pikul salib itu berlayak kepadaku. Ini mengingatkan saya dan saudara bahwa Tuhan bisa memberikan saudara sekalian kita penyelesaian. Masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan bisa katakan kepada angin itu, diam, tenanglah. Maka laut itu menjadi tenang, angin berhenti. Cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Sebab itu Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu. Masalah-masalahmu datang kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Bawa dia dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, bukan seada-adanya. Jadi jangan kita bawa Tuhan seperti kita membawa payung. Artinya saudara, nanti hujan baru kita pakai payung. Tetapi bawalah Tuhan setiap saat, setiap waktu. Seperti kita mengkonsumsi air putih. Kita dalam perjalanan kadang-kala merasa haus. Di rumah pun merasa haus. Sekian jam kita tidak minum, kita membutuhkan air yang sejuk. Itulah kebenaran firman Tuhan. Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan nanti ada masalah baru datang kepada Tuhan. Masalah sudah lalu berat, baru Tuhan tolong, ya. Menangis cari Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Sebab itu tatkala kita ada masalah, Tuhan belum langsung menyelesaikan masalah. Tatkala kita sakit, Tuhan belum langsung menyembuhkan. Karena Tuhan sedang menguji, ya. Karena orang sudah lalu kabal, ditegur, tapi tidak sadar-sadar. Tuhan kasih. Tapi dikatakan firman Tuhan, kalau Tuhan tegur, Tuhan sayang. Demikian juga anak-anak kita, kalau anak-anak salah, tentu kita hukum. Meskipun saudara sekalian, hukuman itu menyakiti, tapi kita sayang anak kita. Supaya jangan dia selalu berbuat salah, berbuat jahat. Ini saudara sekalian menjadi pegangan kita di hari-hari ini. Sebab itu, yakin dan percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Orang Israel Tuhan tolong keluar dari Mesir dengan berbagai tanda mujizat. Gereja Tuhan, saya dan saudara, ditolong oleh Tuhan dengan berbagai-bagai mujizat sampai kita menyeberang ke Yerusalem baru, ke sorga yang kekal. Itu kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Sebab itu barang siapa yang setia sampai pada langkah yang terakhir,
dialah yang akan diselamatkan. Mau setia sidang jemaat? Iya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.